Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Akhirnya kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-7 mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Saya harapkan setelah mengkaji bab ini nanti teman-teman akan memahami bagaimana mengetahui konsep dasar mengenai perencanaan dalam manajemen organisasi. Kemudian teman-teman juga nanti akan mengetahui jenis-jenis perencanaan dan bagaimana perencanaan dilaksanakan. Dan juga teman-teman saya harapkan nanti mengetahui alat-alat bantu manajemen dalam kegiatan perencanaan. Dan yang terakhir teman-teman tahu cara penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Nah, di bab ini nanti teman-teman akan memahami mengenai fungsi perencanaan dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan di perusahaan. Fungsi perencanaan ini merupakan fungsi pertama dan yang utama dalam kegiatan manajemen perusahaan. Oleh karenanya, berbagai faktor yang terkait dengan perencanaan perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum kegiatan dijalankan. Kenapa? Karena perencanaan akan menentukan kemana perusahaan akan diarahkan. Pada praktiknya, masalah seringkali dihadapi oleh para manajer baik yang terkait dalam kegiatan perusahaan secara umum maupun yang terkait dengan kegiatan perencanaan. Maka dari itu perlu dipelajari juga bagaimana masalah sebaiknya dipecahkan dan bagaimana sebaiknya keputusan diambil. Namun teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Nah, saya yakin teman-teman semuanya mesti sudah tahu apa itu perencanaan karena sebelumnya kita sudah membahas tentang planning. Nah, teman-teman pasti ingat Robin dan Coulter mengatakan planning is a process that involves defining the organization goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organizational work. Jadi, perencanaan ini bisa didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Nah, teman-teman, pada intinya perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Nah, perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sebaliknya, perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasinya, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud. Nah, terkait dengan hal tersebut, George Terry menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan.
perencanaan, yaitu apa? Ada what, kemudian ada why, ada where, when, who, dan how. What apa? Ya, pertanyaan seputar what ini kan terkait dengan misalnya apa yang sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan why terkait tentang apa? Pertanyaan why terkait tentang ya, misalnya seputar mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa kegiatan yang terumuskan dalam jawaban atas pertanyaan yang buat tadi perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus kemudian pertanyaan seputar where, di mana, ya. Nah, where ini mengenai di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Dan pertanyaan seputar when ini berarti adalah kapan, menunjukkan waktu. Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan kapan kegiatan tersebut harus dimulai dan diakhiri. Kemudian ada who. Nah, who ini terkait dengan siapa yang akan melaksanakannya. Nah, misalnya kualifikasi seseorang, ya dari sisi latar belakangnya atau keahliannya. Nah, ini adalah pertanyaan who. Dan how ini adalah bagaimana. Nah, terkait bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke teman-teman, jadi ini adalah dasar perencanaan yang baik. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Nah, dari pengertian perencanaan tadi, Robinson Kotler juga menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan sebagai pengarah. Ya. Apa itu perencanaan sebagai pengarah? Nah, perencanaan ini akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinir. Di perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan mencapai tujuan. Nah, perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi. Kemudian adalah perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan, teman-teman. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Yang muda akan tua, yang cerdas akan lupa, dan seterusnya. Nah, perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Akan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita. Nah, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Nah, ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Jadi sebelum jauh-jauh hari bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Maksudnya gimana? Maksudnya, perencanaan itu juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Kalau perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya, untuk penggunaan apa saja. Nah, ini lebih bisa dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan, sehingga pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalisasi, sehingga efisiensi terjadi. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Nah, ini gimana maksudnya? Maksudnya adalah dalam perencanaan, perusahaan itu menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pengawasan,
perusahaan ini membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasinya di lapangan, membandingkan antara standar yang ingin dicapai dengan realisasinya, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, atau mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Oke teman-teman, jadi fungsi perencanaan ini ada 4, sebagai pengarah, sebagai minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Oke, yang ketiga adalah tentang planning requirements atau persyaratan perencanaan. Nah, perencanaan yang baik tentu perlu dirumuskan. Nah, perencanaan yang baik gimana? Yang tidak perencanaan yang baik itu paling tidak ya memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Ada 5. Yang pertama adalah faktual atau realistis. Nah, gimana kok perencanaan itu harus memenuhi persyaratan faktual dan realistis? Artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan itu sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya logis dan rasional. Nah, maksudnya gimana logis dan rasional? Nah, perencanaan yang baik itu harus memenuhi syarat logis dan rasional. Artinya apa? Apa yang dirumuskan itu dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Kalau menyelesaikan sebuah bangunan, misalnya bangunan itu candi misalnya diselesaikan dalam waktu 1 hari kayak Roro Jonggrang ya, ini kan tidak logis dan tidak rasional, maka itu tidak masuk dalam persyaratan perencanaan. Kalau perencanaan harus rasional, realistis. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel. Nah, gimana maksudnya? Fleksibel ini perencanaan yang baik itu justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Meskipun tidak berarti bahwa planning itu dapat kita ubah seenaknya. Artinya tetap fleksibel ya, nggak boleh terlalu kaku-kaku banget. Kemudian komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Nah, komitmen ini dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang terakhir adalah komprehensif. Komprehensif perencanaan yang baik itu juga harus memenuhi syarat ini. Maksudnya gimana? Maksudnya perencanaan itu harus bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Oke, persyaratan perencanaan sudah. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana melakukan perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu seringkali dinamakan sebagai fungsi utama dari kegiatan manajemen, teman-teman. Karena apa? Karena dalam perencanaan itu seluruh rangkaian aktivitas yang akan dilakukan, mengapa dilakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, bagaimana cara melakukannya, ini benar-benar disusun. Nah, dapat dikatakan jika tidak ada fungsi perencanaan, manajer tidak akan pernah tahu apa yang harus diorganisasikan, apa yang harus diarahkan, apa yang harus dikontrol. Nah, terus gimana perencanaan dilakukan? Nah, proses perencanaan itu melibatkan 2 elemen penting. Yang pertama adalah goals dan yang kedua adalah plan. Jadi ada tujuan dan ada rencana. Nah, sekarang goals dan plan dalam proses perencanaan. Nah, sekarang kita definisikan dulu goals itu apa, tujuan itu apa. Tujuan itu adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Nah,
Kadang juga dibedakan antara objektif dan goals. Kalau objektif itu diartikan sebagai tujuan dan goals itu seringkali diartikan sebagai target ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kadangkala kedua ini ya juga digantikan istilah purpose, aims, destination, apalagi. Nah, ini malah memiliki yang arti juga kurang lebih sama lah ya. Seringkali istilah ini digunakan untuk konteks yang sama, namun kadang juga berbeda. Nah, kalau rencana apa? Rencana plans itu apa? Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, sebagai seorang manajer, perencanaan, tujuan, dan rencana adalah sesuatu yang harus dirumuskan olehnya. Nah, selanjutnya adalah pengertian dan tipe goals, tujuan ya. Beberapa jenis tujuan ini ada beberapa pandangan ya teman-teman. Kalau dari sisi ya, dari sisi kejelasan ya, tujuan itu dapat dibedakan menjadi tujuan yang dinyatakan dan tujuan yang aktual atau memang sudah nyata. Maksudnya gimana? Tujuan dinyatakan itu stated goals ya. Itu tujuan yang dinyatakan secara formal oleh sebuah organisasi kepada publik dan menjadi jaminan akan kejelasan perusahaan di mata publik. Contohnya apa? Contohnya misalnya tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan adanya pernyataan ini, maka pelanggan akan dapat mengevaluasi apakah dalam kenyataannya perusahaan itu berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan atau tidak. Nah, kalau bedanya dengan real goals atau tujuan yang aktual yang nyata, kalau ini adalah tujuan yang tidak dinyatakan pada publik tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota di dalam sebuah organisasi. Contohnya apa? Misalnya organisasi memiliki tujuan meningkatkan insentif bagi karyawan yang berprestasi dalam kerjanya. Ya, ini kan biasanya tidak dinyatakan pada publik, tapi ya tetap ini adalah menjadi wujud dari upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, beda ya teman-teman, kalau tadi dinyatakan, kalau yang real goals itu tidak dinyatakan tapi dicapai, berusaha dicapai bersama-sama. Nah, itu dari segi kejelasan. Kalau dari sisi keluasan dan waktu pencapaian, ya, kalau dari sisi keluasan dan waktu pencapaian, tujuan itu dibedakan menjadi tiga teman-teman. Ada namanya tujuan strategis dan tujuan taktis serta tujuan operasional. Nah, tujuan strategis itu gimana? Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya sih antara 3 sampai 5 tahun bahkan lebih. Contohnya apa? Misalnya untuk menjadi market leader dalam bisnis makanan siap saji. Nah, ini kan jelas tidak dapat dicapai dalam hitungan hari, bulan ya. Nggak mungkin ya. Untuk menjadi market leader ya, pemimpin pasar ya, itu kan butuh waktu yang lama. Itu namanya tujuan strategis. Kalau tujuan taktis, nah ini tujuan yang dicapai perusahaan dalam jangka waktu menengah, jadi relatif lebih singkat dari tujuan strategis. Biasanya sih antara 1 sampai 3 tahun. Contohnya apa? Contohnya sebuah perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasar sebesar 30%. Ya, ada kata 30% ini menunjukkan sesuatu yang target yang bisa dicapai secara rasional, artinya dalam jangka menengah insya Allah bisa dicapai ya. Kemudian kalau tujuan operasional, ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, ini maksudnya apa? Ini
dikaitkan dengan masa pelaporan keuangan perusahaan yang biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya misalnya perusahaan memiliki tujuan meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet. Nah, kalau tadi 30%, jangka menengah, kalau ini 20%. Itu ya teman-teman. Itu adalah tipe-tipe dari tujuan. Sekarang yang kedua adalah tipe atau beberapa jenis rencana. Nah, gimana ini? Ya, pada pembahasan tadi, waktu kita membahas goals itu ada yang namanya goal strategis, kemudian itu yang berarti jangka panjang, kemudian tujuan taktis yang berarti tactical goals, tujuan jangka menengah dan operasional goals. Nah, begitu pula dalam jenis-jenis rencana ini teman-teman. Ya, jadi dalam proses rencana ini juga dibedakan menjadi 3. Ya, ada rencana strategis atau jangka panjang. Nah, ini maksudnya adalah untuk mengimbangi tujuannya itu sendiri ya. Jadi strategic goal nanti akan diimbangi dengan plan atau rencana jangka panjang ya, strategic plans or long term plan ya, diimbangi. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu tadi diimbangi dengan perencanaan yang setara gitu. Kalau jangka panjang, kalau jangka menengah, kalau jangka pendek ya. Nah, coba kita bahas rencana strategis atau jangka panjang itu apa? Rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen ya, dalam organisasi tentunya. Ini dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kalau tadi pengen jadi market leader, ini kan berarti secara keseluruhan. Kalau rencana taktis jangka menengah, ini rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah. Nah, kalau contohnya tadi goalsnya adalah menguasai pangsa pasar 30%. Kalau rencana operasional, nah ini berarti rencana yang digunakan untuk mencapai jangka pendek. Oke ya, ini adalah menunjukkan organizational objective atau type of plans. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah pendekatan dalam penetapan tujuan. Beberapa pendekatan dalam penetapan tujuan ini ada yang pendekatan sifatnya tradisional dan ada pendekatan yang menggunakan MBO atau manajemen by objektif teman-teman. Nah, pendekatan tradisional itu apa? Ini adalah penetapan tujuan, menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan itu dilakukan oleh manajer tingkat puncak atau top level of management. Nah, di sini ya. Nih namanya ya. Pendekatan penetapan tujuan ini dilakukan oleh manajemen puncak. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahnya. Nanti menjadi tujuan manajemen di visi. Istilahnya dijabarkan ya ke bawah ya. Selanjutnya juga nanti akan diteruskan oleh manajemen tingkat departemen dan pekerja secara individu. Nah, ini namanya pendekatan tradisional. Nah, pendekatan ini kalau Robin itu mengatakan mean and chain, artinya tujuan yang lebih tinggi atau higher level goals ya. Puncak ini itu tujuan akhir and dengan tujuan di bawahnya. Nah, jadi pencapaian tujuan di bawah akan sangat berarti bagi pencapaian tujuan di atasnya. Kalau ini berhasil, akan sangat berarti bagi
tujuan manajemen departemen. Kalau di manajemen departemen berhasil, ini akan sangat berarti bagi manajemen divisi, dan selanjutnya juga akan sangat berarti bagi goals manajemen puncak. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Jadi misalnya tujuan manajemen puncak ini adalah kita memerlukan peningkatan kinerja perusahaan. Ditafsiri oleh tujuan manajemen divisi, kami ingin melihat peningkatan signifikan pada keuntungan divisi kami. Ya. Kemudian manajemen departemen mengartikan tingkatan keuntungan bagaimanapun caranya. Oh, ini sudah mulai bias ya teman-teman. Terus kemudian di tujuan bekerja secara individu nih, jangan khawatirkan kualitas, bekerjalah dengan cepat. Kenapa? Ini adalah pemanaan atau bias makna dari tujuan manajemen puncak, yaitu kita memerlukan peningkatan kinerja perusahaan, tapi kalau sampai di bawah di pekerja, pokoknya jangan memperdulikan kualitas, yang penting kita bekerja dengan cepat. Karena apa? Tujuannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, inilah kelemahan pendekatan tradisional dalam penetapan tujuan, teman-teman. Nah, dari ketika melihat pendekatan dalam penetapan tujuan secara tradisional ini, nanti ada yang namanya tawaran ya, tawaran yang namanya adalah pendekatan manajemen by objektif atau MBO. MBO ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter F. Drucker ya, pada akhir 1950-an, tapi sampai detik ini dinilai masih efektif dalam kegiatan perencanaan perusahaan. Nah, manajemen by objektif ini kerap kali juga diterjemahkan sebagai manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan tujuan. Nah, dilakukan berdasarkan asumsi mendasar bahwa apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pimpinan. Kalau tadi ini apa namanya tujuan manajemen puncak ini ternyata dipahami oleh pekerja individu itu ternyata secara berbeda ya. Nah, tadi ingin memerlukan peningkatan kinerja perusahaan, tapi ternyata di bawah nggak memperdulikan kualitas, tapi yang penting bekerja dengan cepat. Nah, inilah bedanya dengan tadi ya. Jadi kalau di MBO itu ternyata apa yang sering kali ya dilakukan oleh bawahan ini belum tentu merupakan sepaham dengan pimpinan. Nah, akibatnya dalam kegiatan perusahaan ya, kesenjangan antara apa yang ditentukan pimpinan dan apa yang terjadi di lapangan itu tidak jarang terjadi ya. Di akibat dari kesenjangan tersebut, maka kinerja yang ditunjukkan dalam setiap kegiatan organisasi menjadi tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan. Nah, melihat kondisi-kondisi tersebut tadi, MBO ini digunakan oleh berbagai organisasi untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut. Nah, agar proses MBO dapat tercapai, itu kalau menurut Checker-Merhon ada 4 faktor yang perlu disepakati oleh pimpinan dan bawahan dalam hal tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bawahan, perencanaan yang akan dilakukan, kemudian yang ketiga standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan, dan yang keempat adalah prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat di sini gambarnya. Proses MBO ini diawali dengan adanya kesadaran dan kesepakatan bersama antara pimpinan dan bawahan. Ini ya, pimpinan dan bawahan ini harus sepakat bersama-sama dalam apa? Dalam perencanaan bersama, pelaksanaan pada setiap pihak secara bersama, dan evaluasi bersama. Dalam proses perencanaan ini ada nanti penentuan tujuan, penentuan standar, dan pemilihan kegiatan. Ini harus disepakati oleh keduanya ini.
Oke ya. Kemudian dalam pelaksanaan pada setiap pihak, ya, bawahan ini menunjukkan kinerja yang terbaik, pimpinan memberikan pengarahan yang terbaik. Nah, ini kemudian ketika proses itu sampai setelah kegiatan dilaksanakan, sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian evaluasinya bersama-sama. Bagaimana analisis hasil yang dicapai, mendiskusikan akibat dari hasil yang dicapai, dan memperbarui siklus MBO. Artinya apa? Ini nanti akan kembali lagi ke proses perencanaan, seterusnya ke pelaksanaan, kemudian evaluasi, setelah evaluasi balik lagi, ya seterusnya begitu. Oke teman-teman, ini adalah gambaran bagaimana MBO beroperasi. Namun tentu ada kelebihan, tentu ada kelemahan. Apa itu kelebihannya kalau di MBO? Yang pertama itu MBO melakukan integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan ke dalam suatu sistem rasional dalam manajemen. Jadi ada integrasi fungsi, ya. Integrasi fungsi perencanaan dan pengawasan. Ini kata kuncinya, perencanaan dan pengawasan terintegrasi. Nah, MBO juga mendorong organisasi untuk menentukan tujuan dari tingkatan atas, ya, hingga tingkatan bawah. Jadi istilahnya demokratis lah, kira-kira begitu ya. Jadi menentukan tujuan dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah. MBO juga memfokuskan pada hasil akhir daripada niat baik maupun faktor personal. Jadi fokusnya adalah hasil akhirnya. Dan MBO juga mendorong adanya manajemen diri dan komitmen dari setiap orang melalui partisipasi, ya, pada setiap tingkatan manajemen dalam penentuan tujuan. Namun punya kekuatan juga punya kelemahan. MBO ternyata dianggap terlalu menyederhanakan kegiatan dengan berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu. Semuanya selesaikan secara bersama-sama. Nah, ini kan terlalu menyederhanakan hal. Belum tentu orang yang diajak bersama-sama juga bisa paham, ya, atau bisa mengikuti. Kemudian MBO secara cepat akan ditolak oleh manajer yang memiliki gaya otoriter, teman-teman. Kan saya tadi mengatakan bahwa MBO itu cenderung kepada demokratis. Kalau pemimpinnya adalah atau manajernya adalah punya gaya yang otoriter, maka ya mereka yang menerapkan birokrasi ini ya harus yang mereka yang menerapkan birokrasi yang tidak fleksibel dan ketat, ya. Kemudian MBO memerlukan banyak waktu dan usaha dalam implementasinya. Ya, kenapa? Karena ini dilakukan secara bersama-sama dalam semua prosesnya. Jadi ya mungkin banyak waktu udah. Butuh waktu ketemu, butuh usaha untuk menyatukan persepsi dan seterusnya. MBO juga dapat menjadi tantangan bagi manajer yang kurang memiliki kualifikasi yang baik. Nah, ini juga repot kalau manajernya kurang memiliki kemampuan yang cukup baik. Kemudian yang kedua adalah alat bantu bagi perencanaan. Nah, ini ada beberapa teman-teman alat bantu perencanaan. Berbagai teori manajemen telah memperkenalkan beberapa pendekatan dalam melakukan perencanaan, termasuk beberapa alat analisis atau model yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan. Contohnya apa? Contohnya flowchart, kemudian Gantt chart, dan path network. Ya, yang di sini saya bahas 3. Ada flowchart, Gantt chart, dan path network. Apa saja itu? Oke, kita bahas satu-satu. Perencanaan dengan flowchart. Ya, ini adalah contohnya. Ini sering digunakan ketika teman-teman yang mendalami komputer, anak sistem informasi, anak teknik informatika biasanya sering menggunakan yang namanya flowchart ini, ya. Jadi untuk mendeskripsikan sistem yang ingin dilakukan, mereka membuat yang namanya flowchart. Nah, flowchart itu apa? Model grafis
yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan dan keputusan ya atau tidak. Nah, maksudnya kesinambungan gimana? Maksudnya proses pengaturan kejadian-kejadian itu didasarkan urutan kronologisnya. Misalnya ini ya. Ini awalnya prosesnya mulai ya, ini contohnya di perpustakaan ya, baca buku. Nah, perlu buku bacaan, iya atau tidak? Kalau tidak, berarti berhenti. Kalau ya, berarti beli buku bacaan. Nah, ini teman-teman yang kuliah ya. Beli buku bacaan enggak? Kalau enggak ya pinjam, berarti di perpu. Kalau beli, kalau ya jadi beli, ya beli buku bacaan diinginkan, kemudian membacanya dan selesai. Ini salah satu contoh sederhana flowchart. Kalau dalam perusahaan ya sama. Nanti kalau ini produksi apa enggak? Kalau diproduksi ya berarti ada teknisnya sendiri. Kalau enggak berarti berhenti. Kalau sewa lahan enggak, sewa bangunan enggak, dan seterusnya. Ini sama. Ini adalah contoh sederhana perencanaan dengan flowchart. Selanjutnya adalah ada yang namanya, ini juga terkenal juga ya, penjadwalan melalui Gantt chart. Gantt chart ini terkenal nih teman-teman, udah lama sih sebenarnya ini diperkenalkan oleh Frederick Winslow Taylor, ya, Henry L. Gantt, namanya dipakai nih Gantt atau Gantt itu ya. Ini namanya Henry L. Gantt, ya temannya Frederick Winslow Taylor yang pada tahun 1887. Ini dia punya alat bantu perencanaan. Ya. Ini maksudnya ini adalah penjadwalan, di mana salah satu bagian penting dalam perencanaan ini memang sangat penting teman-teman. Jadi kalau orang pengen nyusun skripsi, pengen buat penelitian, kalau teman-teman nanti buat acara, ini juga akan memerlukan ini namanya Gantt chart ini. Nah, Gantt chart ini contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kegiatannya apa saja, kita rinci dulu. Misalnya mulai dari membangun sebuah bangunan misalnya. Ini adalah pembelian bahan baku dulu. Nah, ini biasanya orang-orang teknik sipil, arsitek mesti menggunakan nama ini. Nah, pembelian bahan bangunan ini kira-kira di bulan yang kapan? Bulan pertama misalnya. Bulan pertama di minggu keberapa? Rinci teman-teman. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua. Ternyata di bulan 2 juga melakukan pembelian, tapi di bulan 3 dan bulan 4 pada bulan kedua. Bulan ketiga enggak membelikan bahan baku, dan yang terakhir ini mungkin bulan 4 ini ada finishing. Jadi di bulan pertama dan bulan kedua melaksanakan pembelian bahan baku. Nah, ini jadi perencanaannya memang berdasarkan time ya, waktu ini sudah jelas. Kemudian proses produksi ya. Proses produksi misalnya di bulan pertama, pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat ini terjadi proses produksi, bulan kedua juga. Nah, ternyata proses produksi ini terus ya, sampai pada bulan keempat terakhir ya. Kemudian di pergudangan di bulan pertama, di minggu 3, keempat, dan seterusnya sampai bulan keempat minggu ketiga. Nah, dan proses pengiriman ini terjadi di akhir bulan, di bulan pertama terus sampai bulan keempat. Ini contohnya adalah penjadwalan melalui Gantt chart dari perusahaan. Kalau bangunan ya pembelian bahan baku, terus kemudian membangun, finishing, dan seterusnya. Sama. Nah, selanjutnya adalah perencanaan dengan PAT network, teman-teman. PAT network itu apa? PAT network ini adalah program evaluation and review technique. Nah, ini singkatannya ini ya. Program evaluation and review technique. Nah, ini alat bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya tidak rutin, berskala besar maupun
kompleks. Ini biasanya memakai 4 konsep teman-teman, yaitu event, activity, time, and critical part. Event itu apa? Kejadian ya. Kejadian indikator dari performa pekerjaan itu sebelum atau sesudah pekerjaan dilakukan, menunjukkan apakah suatu pekerjaan lain dapat dilakukan atau sebaliknya. Maksudnya ketika pembelian bahan apakah bisa dilakukan langsung dengan proses pembangunan misalnya, atau ketika proses pembangunan dilakukan apakah bisa juga dilakukan sekaligus finishing misalnya. Nah, ini adalah event itu ya. Activity, kegiatan, bagian dari berbagai pekerjaan yang sedang dalam pengerjaan dari keseluruhan pekerjaan yang berkesinambungan. Nah, biasanya kegiatan itu diawali dan diakhiri oleh kejadian atau event. Nah, misalnya pembuatan sepatu, pemberian label pada sepatu yang telah jadi dan seterusnya, ini adalah aktivitas. Kemudian time itu waktu yang menunjukkan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Nah, maka ini ada rumus nih teman-teman ya. Rumusnya adalah TE sama dengan TO ditambah 4 kali TM ditambah TP dibagi 6. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah TE ini kan menunjukkan time event itu sama dengan TO atau optimistic time ya. TO itu optimistic time atau masa yang diperlukan ketika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan kondisi terbaik. Ya, ini kan meramalkan ya. Saat kondisi terbaik, kemudian ditambah 4 kali TM. TM itu apa? TM itu adalah time atau most likely time atau masa yang diperlukan ketika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam kondisi normal. Kalau optimistic time itu adalah maksimal, kondisi yang sangat baik, sangat mendukung. Kalau TM itu adalah most likely time atau kondisi normal, biasa, standar. Dan yang TP ini adalah pessimistic time ya, masa yang diperlukan ketika pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan dalam kondisi yang tidak normal. Kemudian dibagi 6, ini nanti akan ketemu rata-rata ya, kira-kira dalam proses pengerjaan event, pengerjaan sebuah proyek itu nanti kira-kira bisa diselesaikan kapan, berapa hari dan seterusnya. Ini pakai rumus ini. Kalau mau praktek silakan praktek sendiri, nanti kalau ya tak contohkan kalau sempat waktunya. Oke, kemudian critical part ya, yang keempat ya dalam part. Ini ada gambar nih, ini gabungan teman-teman, gabungan antara tadi flowchart dengan chart ya, dengan part ini ya, digabung ya, penggabungan terus. Jadi ini ya, misalnya A ini adalah kegiatan, ini B kegiatan, C kegiatan dan seterusnya. Pokoknya huruf-huruf ini, huruf abjad ini adalah kegiatan-kegiatan. Ini 1, 2, 3 ini adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah, membutuhkan waktu berapa? Misalnya untuk kegiatan pertama, untuk kegiatan pertama membutuhkan waktu 4/4 hari. Ya. Ternyata kegiatan pertama ini juga bisa dilakukan 2 hal. Nah, ini kayak perpaduan Gantt tadi. Ini bisa menyelesaikan aktivitas A sekaligus aktivitas B. Ya, kegiatan. Misalnya produksi, pembelian bahan baku dan produksi bisa dilakukan secara bersama-sama dalam waktu 4/4 hari. Kemudian dilanjutkan kegiatan kedua. Kedua ini adalah kegiatan C. Kegiatan C ini membutuhkan waktu 6 hari misalnya. Dan seterusnya, sehingga nanti bisa dijumlah kira-kira dalam satu aktivitas kegiatan, misalnya mulai dari pembelian bahan baku hingga pemasaran misalnya, ini berapa hari dan apa saja kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama.
dan apa saja kegiatan yang harus, misalnya syaratnya kegiatan C ini bisa dilakukan ketika kegiatan F ini selesai, ya, kegiatan 8 ya, ke-8, 6 dan 7 ini selesai, ini baru bisa melaksanakan kegiatan C, misalnya begitu. Nah, ini adalah part itu ya, perencanaan dengan jaringan network. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Nah, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan ini bagaimana? Nah, jadi masalah dan pengambilan keputusan itu, ini harus dipahami bahwa masalah itu adalah penyimpangan, teman-teman. Makanya kalau terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang semestinya terjadi atau tercapai, yang tidak semestinya terjadi, ini namanya adalah sebuah masalah. Nah, penyelesaian masalah ini biasanya dilakukan dengan yang pertama adalah mengidentifikasi dulu masalah dan gejalanya apa. Nah, terus kemudian baru proses penyelesaian masalah. Nah, harus memahami keputusan itu gimana. Nah, keputusan itu pada dasarnya merupakan proses memilih satu penyelesaian dari beberapa alternatif yang ada. Misalnya ini. Ya, masalah bisnisnya apa? Masalah bisnisnya ya diawali dengan pertanyaan apa masalah bisnisnya, kemudian pengumpulan informasi. Ya, informasi ini bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif ini biasanya berdasarkan intuisi, pengalaman bisnis, dan seterusnya. Kalau kuantitatif ini berdasarkan analisis data penjualan, data-data pengeluaran, pajak, dan seterusnya. Ini dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Informasi ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang efektif. Ya. Oke, selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini diawali dengan investigasi dulu. Investigasi situasi. Nah, proses pengambilan keputusan ini pertama investigasi dulu situasinya, identifikasi masalahnya apa sih sebenarnya, apa yang menjadi kendala dan seterusnya. Kemudian diagnosis penyebabnya apa aja sih kok terjadi masalah ini. Ya. Kemudian identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Cari kita itu sebenarnya pengen mencapai tujuan apa untuk keputusan yang akan kita ambil nanti. Nah, setelah investigasi situasi ini, pertanyaan ini bisa dijawab semua. Nah, baru kemudian kita menentukan alternatifnya. Menentukan alternatifnya gimana? Identifikasi berbagai alternatif dan keputusan. Nah, apa saja kira-kira plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Kemudian evaluasi sebelum dilakukan pada tahap selanjutnya. Dievaluasi dulu, kira-kira kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, dan baru selanjutnya adalah penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Nah, evaluasi dan penilaian alternatif yang sudah ditetapkan tadi, ini mulai dinilai mana yang menurutnya yang lebih manfaatnya yang lebih besar atau mandorotnya yang lebih besar, misalnya begitu. Kemudian penentuan alternatif terbaik. Kalau sudah menentukan alternatif yang terbaik, diimplementasikan ya. Rencananya, implementasinya gimana, implementasi dari rencana yang telah dibuat, kemudian pengawasan terhadap langkah implementasi. Kalau udah, ini nanti juga tentukan dari implementasi penentuan keputusan atas penilaian alternatif yang dilakukan kan juga akan dievaluasi lagi. Nah, ini berputar, proses ini terus terjadi dalam perusahaan. Ya, teman-teman. Selanjutnya ada namanya evaluasi alternatif ini ya. Ini prosesnya, ini gambarnya ya. Evaluasi alternatif gimana ini? Alternatif yang ada ini kira-kira mungkin dilakukan pada, kalau enggak ya udah alternatifnya dibatalkan. Kalau oke, alternatif kira-kira bisa diterima, kalau bisa diterima ini apakah alternatif yang ada ini bisa memuaskan ya. Kalau enggak bisa ya batalkan aja. Tapi kalau memungkinkan ya
Kalau iya, apakah alternatif ini yang ada memungkinkan hasil positif atau netral? Misalnya kalau enggak, ya batalkan aja. Tapi kalau iya, berarti lakukan evaluasi lanjutan. Ini contohnya. Ini kayak bagian flowchart tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan ini ada 3 teman-teman. Yang rasional. Yang pertama adalah keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Ya. Ini ada gambar 3. Jadi sekalipun keputusan yang diambil dalam setiap masalah yang dihadapi selalu diupayakan oleh proses seleksi yang cukup ketat dan sistematis, ya, tapi keputusan yang diambil itu bukan berarti tidak memiliki kelemahan atau bahkan dapat dikatakan dalam berbagai banyak kasus ini memiliki banyak keterbatasan. Nah, kalau William berpendapat keterbatasan tersebut ini adalah terkait dengan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan, keterbatasan rasionalitas dan risiko dari faktor lingkungan. Ini gambarnya seperti ini ya. Di kesalahan umum dalam pengambilan keputusan, ya, kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan ini ada namanya keterbatasan rasionalitas, ya. Ada juga karena faktor lingkungan yang beresiko atau sumber daya yang terbatas, ini ya. Kemudian kelebihan informasi, keterbatasan ingatan, masalah keahlian ini juga adalah keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada langkah pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Misalnya kalau Anda punya supermarket, ya, Anda punya supermarket, kemudian Anda mencoba, ya, Anda tidak memberikan hadiah, Anda tidak memberi parkir gratis, Anda tidak memberi kupon makan gratis, Anda mendapatkan keuntungan 2 juta. Tapi ketika Anda memberikan hadiah dan memberikan parkir gratis, keuntungan Anda malah 1.500.000 karena uangnya keuntungan digunakan untuk memberi hadiah dan parkir gratis. Tapi ketika Anda memberikan parkir gratis dan memberikan kupon gratis, ternyata keuntungan Anda adalah 3 juta. Dan kemudian saat Anda memberikan hadiah dan memberikan kupon gratis, keuntungan Anda adalah 2.500.000. Ketika Anda tidak memberi hadiah, tidak memberi kupon gratis, ternyata keuntungan selanjutnya adalah 1.700.000. Maka ini menjadi alternatif yang terbaiknya adalah di nomor 3 ini. Anda perlu memberikan parkir gratis dan pemberian kupon makan gratis. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.